Assalamualaikum, Bu Mu'alifah. Waalaikumsalam, Bu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Cici sehat. Alhamdulillah. Senang lihat Bu Cici. Alhamdulillah, saya juga senang bertemu dengan Bu Mu'alifah. Bagaimana Bu Mu'alifah? Apakah hari ini sudah siap untuk melakukan menjalani sesi supervisi? Insya Allah, Bu, akan saya usahakan. Iya, semangat Bu. Iya. Ya, Bu Mu'alifah, dalam pertemuan kali ini Bu Mu'alifah menginginkan saya untuk membantu mensupervisi Bu Mu'alifah di kriteria yang mana, Bu? Saya sih merasa kesulitan masih di level 2, Bu. Saya yang poin pertanyaan berbobot, Bu. Saya itu gimana ya, menanyakan hal yang berbobot untuk mengambil kata kunci itu loh yang bikin saya itu gemes, selalu kelewat aja Bu Cici. Pengennya saya bisa nanti mewujudkannya. Ya, baiklah Bu Mu'alifah. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi dengan kriteria pertanyaan berbobot yang mana masih saat ini Bu Mu'alifah masih berpikir bahwasannya masih ada di kriteria yang kedua. Alasannya apa, Bu? Kok panjenengan punya pemikiran kalau masih ada di kriteria yang kedua? Kriteria saya sih saya sudah berusaha menggunakan pertanyaan terbuka, tapi saya kadangkala kehilangan kata kuncinya. Jadi kadang yang saya tanyakan itu tidak poin sasarannya, Bu Cici. Saya ingin mencoba di kali ini, semoga saya bisa menangkap kata kuncinya nanti. Semoga dimudahkan ya Bu Alifah. Amin, Bu Cici. Mohon Bu dukungannya Alifah. juga. Oh iya. Harapan Bu Mu'alifah, Bu Mu'alifah bisa dari kriteria nomor 2 bisa maju di kriteria nomor berapa, Bu? Mengalami peningkatan di kriteria berapa? Target saya sih sampai ke level 3, tapi jika Allah mengizinkan hingga 4 nanti, wallahu a'lam Bu Cici. Mungkin itu memang benar-benar saya mendengarkan aktif, jadi bisa memunculkan kata kuncinya yang lebih nanti. Ya, baiklah Bu Mu'alifah, mudah-mudahan tercapai. Amin. Dan untuk saat ini sudah siap ya untuk disupervisi. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Baiklah, silakan memulai program coachingnya Bu Mu'alifah. Iya. Semoga dimudahkan dan sesuai dengan apa yang Bu Mu'alifah harapkan. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Iya, Pak Farid kok kelihatannya suaranya agak kecil ya Pak? Lemes ya Pak? Iya Kak Bu, belum sarapan mungkin. Oh gitu. Iya Bapak, kali ini saya mau mensupervisi Bapak terkait apa sih yang Bapak rasakan selama ini. Apakah masih ada unek-uneknya atau kirane apa yang pengen Bapak utarakan di sini Pak? Iya Bu, ini setelah mengikuti kegiatan program penggerak sejauh ini, banyak hal baru yang sudah saya dapatkan, saya terima dan saya terapkan di kelas saya. Namun ketika akan berbagi dengan rekan sejawat itu responnya banyak yang kurang positif, Bu. Ketika saya bagikan ini loh pembelajaran yang bagus, yang baru saat ini, tapi responnya kurang, ya kayak apa ya, gak penting gitu menurut mereka. Itu saya melihatnya seperti itu sehingga kayak diabaikan gitu, Bu. Menurut Pak Farid, hal yang baru tadi apa ya Pak ya? Yang saya dapatkan kemarin itu kan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Iya. Jadi memberikan pembelajaran atau tugas kepada siswanya sesuai dengan minat siswa. Seperti itu, Bu. Kemudian setelah Bapak tahu mendapatkan ilmu baru, diferensiasi pembelajaran tadi,
Bapak lakukan atau Bapak sebarluaskan ke teman rekan sejawat ya Pak ya tadi? Iya, iya. Menurut Bapak, respon bagaimana yang Bapak dapatkan tadi Pak, yang katanya Bapak itu kurang positif tadi Pak? Ya itu Bu, ketika saya tunjukkan, saya berikan contoh, ini loh pembelajaran berdiferensiasi, saya tunjukkan hasilnya anak-anak itu, mereka tidak, harapan saya kan mereka, oh ya bagus, kepengen saya buat seperti ini gitu, dan akhirnya ikut menerapkan gitu, tapi ternyata ya hanya biasa saja, bahkan ada yang nggak respon gitu. Dari yang Bapak tadi ungkapkan, Bapak ingin memiliki harapan yang bisa diterima oleh rekan sejawat itu. Sejauh ini harapan apa yang Bapak inginkan supaya mereka itu memiliki pengetahuan yang luas? Keinginan Bapak itu sejauh mana? Respon dari teman-teman, harapan yang ditargetkan Bapak? Ya harapan saya itu tadi Bu, saya pengen mereka itu juga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas-kelas mereka masing-masing, sehingga siswanya juga ikut senang belajar, tidak hanya diceramai gitu aja, tapi juga tugas-tugasnya pun sesuai dengan minat anak. Jadi yang mereka buat, misalnya buat produk, dikasih tugas membuat patung misalnya ya, patungnya sesuai patung yang mereka sukai. Misalnya yang laki-laki suka patung, membuat patung pemain sepak bola ya, membuat patung sepak bola. Yang perempuan mungkin suka membuat patung apa, kupu-kupu misalnya ya, kan jadi sesuai dengan kesenangan mereka gitu, tidak harus sesuai di buku patungnya harus patung hewan gitu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, kelas berdiferensiasi ke teman sejawat tadi, ternyata mereka itu belum mempraktekkan diferensiasi karena mereka belum memberikan kebebasan tadi berupa patung tadi Pak ya, enggak ada apa istilahnya aneka ragam dari yang mereka eksplor gitu ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian menurut Bapak, sekarang kita gali menurut Bapak itu ide apa sih sebenarnya yang ingin Bapak ciptakan, yang diferensiasi itu loh, ide apa untuk teman-teman diterapkan nanti? Ide, ya idenya biar rekan-rekan guru yang lain kalau mengajar di kelas itu juga melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi hasil karyanya, keinginan saya ya, itu hasil karyanya di masing-masing kelas itu kan nantinya akan beraneka macam, beraneka ragam sesuai kesukaan siswanya masing-masing, dan akhirnya siapa tahu nanti di akhir tahun misalnya adakan pameran gitu. Dan dari karya siswa, jadi karya siswanya nanti banyak, tidak hanya 1-2 macam saja. Jadi keinginan Bapak itu ingin anak-anak itu memiliki produk yang bisa dipamerkan tuh Pak ya, keinginan Iya, itu. tapi ada bermacam-macam sesuai keinginan siswa, bukan gurunya yang menentukan. Kalau gurunya yang menentukan kan akhirnya nanti seragam semua karyanya. Sejauh ini usaha apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Yang sudah saya lakukan tadi saya tunjukkan ke rekan guru, ini loh hasilnya pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Karyanya anak-anak lebih banyak, lebih bagus gitu. Tanggapannya itu tadi, kurang mendapat respon positif dari teman-teman. Apa yang Bapak rasakan ketika teman-teman rekan sejawat itu memberikan respon yang kurang positif kepada Bapak? Ya apa ya, satu sisi ya kecewa, sisi lain ya akhirnya malah saya itu kayak ya sudahlah, belajar seperti biasa saja, akhirnya kayak mana seperti itu Bu. Kecewa. Kecewa yang bagaimana Pak? Ya karena mungkin tadinya awalnya saya terlalu berharap ya bisa diikuti oleh yang lain begitu Bu.
Sehingga ketika harapan saya tidak sesuai dengan kenyataannya, ya itu yang membuat saya jadi kecewa. Sejauh Bapak yang sudah kecewa tadi, merasa Bapak kecewa, yang menginginkan Bapak itu bisa serikat guru itu bisa memberikan anak-anak menghasilkan sebuah produk yang bisa dibuat untuk dipamerkan. Hingga saat ini upaya apa dari Bapak yang sudah dilakukan Bapak selain memberikan dari teman-teman itu Pak, upaya yang lain? Upaya yang lain belum ada Bu, cuma ya masih saya itu kepikiran mungkin kalau yang menyampaikan itu kepala sekolah mungkin responnya bisa beda Bu ya, mungkin loh ini. Kalau menurut Bu Mu'alifah gimana itu ide saya itu? Kalau saya coba untuk ngomong dengan kepala sekolah yang menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi ke guru-guru itu yang menyampaikan kepala sekolah atau mungkin pengawas Bu. Kalau saya sendiri kan mungkin dianggap ya sesama guru lah. Iya, iya. Dari yang Bapak inginkan tadi adanya respon tadi ya Pak, dukungan dari kepala sekolah dan pengawas. Apakah menurut Bapak keyakinan untuk menyampaikan ke kepala sekolah pengawas itu bisa dilakukan Bapak? Ya mungkin bisa Bapak Bu lakukan? Ya belum saya coba ya mungkin. Tapi bisa nggak gitu? Ya yakin itu Bu. Nggak? Ya itu makanya dicoba dulu mungkin ya. Oke, berarti Bapak sudah punya gambaran ya Pak ya, gambaran untuk mencoba mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan nanti berlanjut ke pengawas. Kira-kira planningnya Bapak untuk langkah ke depan, mencoba untuk tadi memberikan sebuah komunikasi informasi kepada kepala sekolah tadi. Planningnya Bapak gimana? Planningnya ya itu mungkin saya coba menjelaskan dulu ke kepala sekolah atau pengawas. Nanti kalau beliau-beliaunya yang menyampaikan ke rekan-rekan guru, ya itu nanti responnya mungkin bisa berbeda Bu. Oh iya, semoga saja ya Pak ya, Bapak memiliki kekecewaan tadi, memiliki harapan supaya bisa tercapai cita-citanya untuk bisa pembelajaran diferensiasi itu terlaksana. Kemudian Bapak menginginkan adanya upaya menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah yang dianggap penjurunya nanti, dan Bapak Kepala Sekolah akan memberikan keberlanjutannya kepada Bapak Pengawas. Itu ide yang bagus Pak. Ya, kira-kira kapan itu dilakukan, segera ataukah gimana Bapak untuk menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah? Oh ya, ini ide bagus ya Bu ya. Kalau menurut Ibu bagus ya, saya makin ini percaya diri juga mungkin untuk melakukan mungkin ya secepatnya minggu depan ini Bu ya. Iya, berarti sudah tumbuh semangatnya Pak Farid, sudah terbuka jalan yang tadi buntu ya, dan sekarang akan berusaha merencanakan pertemuannya. Semoga oleh Allah diberikan jalan petunjuknya ya Pak, sehingga hatinya Bapak Kepala Sekolah luluh hatinya, terbuka hatinya, bisa memberikan peluang dan mendorong untuk semua ekosistem di sekolah Bapak itu terjalin dan bisa pembelajaran diferensiasi itu berjalan lancar, harapannya ya Pak ya. Amin, amin. Mohon dukungannya ya juga Bu ya. Dari sesi ini apa yang bisa Bapak peroleh? Ya saya mungkin lebih percaya diri untuk menghadap ke kepala sekolah itu Bu. Iya, alhamdulillah Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya Pak? Ya cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah manfaat ya Pak, kita saling sharing di sini ya Pak ya. Ya, semoga ya, Bu. Pak Manfaat sekali. dimudahkan jalannya dan diberikan ide-ide yang jitu untuk perkembangan sekolahnya di sini. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas dukungannya. Dari saya Bapak Kapunten. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bu Mu'alifah. Selamat siang Bu Cici. Alhamdulillah Bu Cici. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah Bu. Tadi saya itu melihat
dari coach saya Bu ya, yang memiliki masalah karena rekan guru yang belum bisa menampung ide barunya dari hal yang baru. Pembekalan dari CPP itu kan ilmunya banyak, tapi ketika disampaikan di sekolah banyak rekan-rekannya yang belum mendukung transformasi pendidikan tersebut. Jadi beliaunya itu merasa buntu jalannya, gimana sih maunya, harus gimana, sampai ada rasa kecewa di coach saya itu Ibu. Oh, ya Bu Alifah. Setelah Bu Alifah mendengarkan apa yang sudah dialami oleh coach jenengan, lalu penilaian jenengan untuk ketika pemberian pendampingan mengenai actionnya Bu Alifah bagaimana? Tadi sih saya gimana ya Bu ya, mengukur refleksi saya sendiri itu. Sudah membuka pertanyaan, maksudnya sudah terbuka pertanyaan saya sampaikan. Tapi sedikit sudah saya nyantol sih Bu kata kunci saya. Mungkin di level ketiga tapi ya agak tipis-tipis Bu. Oh, begitu Bu Alifah. Iya. Apa yang membuat Bu Alifah bisa berstatement seperti itu? Keyakinan tadi saya mengarahkan ke Pak Farid bahwasanya untuk saya berusaha masuk ke masalah yang dialami Pak Farid itu ada terbuka kunci pemikirannya Pak Farid itu sehingga bisa menemukan jalan untuk adanya perbaikan dari permasalahannya. Jadi itu mungkin tidak banyak yang mungkin saya kata kunci saya yang saya keluarkan mungkin, tapi ada beberapa lah Bu dari kata kunci saya yang bisa nembus ke pemikirannya. Ya, sudah bagus sekali Bu Alifah sudah bisa memahami posisinya Bu Alifah dan juga bercermin tentang apa yang sudah Bu Alifah lakukan selama kegiatan pendampingan. Baiklah Bu Alifah, di sini saya akan memberikan hasil pengamatan saya untuk Bu Alifah. Yang pertama, untuk kegiatan Bu Alifah selama pendampingan, hasil dari coaching dengan coach tadi, saya rasa sudah cukup luar biasa. Bagus sekali. Panjenengan sudah yang di awal menyapa, menanyakan kondisinya coach itu sudah cukup bagus. Kemudian Bu Alifah juga sudah membuat atau memberikan pertanyaan berbobot selama pendampingan. Kemudian Bu Alifah juga sudah melakukan hal yang mana memancing atau ketika mendampingi itu Bu Alifah bisa mendengarkan dengan baik keluh kesahnya seorang coach, kemudian menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh coachnya Bu Alifah. Kemudian juga Bu Alifah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coach tersebut untuk bisa menemukan permasalahannya apa, mengidentifikasi apa yang harus dilaksanakan dan memunculkan ide-ide yang mana ide tersebut sudah muncul sendiri dari coach tersebut berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Bu Alifah yang cukup baik untuk bisa memancing jawaban-jawaban seperti itu. Itu sudah cukup baik Bu. Kemudian sedikit yang ingin saya berikan, yakni untuk masukannya untuk Bu Alifah. Yang pertama adalah sempat di beberapa kali kesempatan coachingnya Bu Alifah ini mengulang pernyataan yang sama. Iya, iya betul Bu. Ya, sehingga mungkin Bu Alifah bisa lebih fokus mencatat kata kuncinya, kemudian juga bisa lebih terarah ketika memberikan pertanyaan yang mana nanti agar si coachingnya tidak memberikan jawaban atau statement yang sama sehingga tidak perlu mengulang. Jadi hanya ada di situ Bu. Kemudian untuk yang lainnya sudah cukup bagus. Saya rasa juga ketika saya lihat
hasilnya coachingnya juga cukup puas ketika didampingi oleh Bu Mu'alifah. Mungkin koreksinya hanya sedikit saja masalah pengulangan pertanyaan itu, dan saya kira ketika Bu Mu'alifah mentargetkan dari poin kedua menuju poin ke 3 atau 4 ya, untuk yang kriteria pertanyaan berbobot, saya kira itu sudah cukup memenuhi poinnya. Dan nantinya mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Alifah adalah apa sih harapan Bu Mu'alifah setelah adanya supervisi ini? Dari tanggapan Ibu tadi menguatkan saya, Bu Cici, ya. Berarti dari pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, memang saya butuh suatu ketenangan, fokus, butuh adanya suatu belajar bertanya, bagaimana sih belajar yang bobot, mengiring seseorang itu bisa menemukan jalan keluar yang mau diinginkan, gitu ya Bu ya. Saya akan coba belajar Bu, nanti kemungkinan saya akan lebih banyak menonton video pembelajaran tentang coaching, saya akan berusaha mencari sumber-sumber yang lain supaya kompetensi coaching saya itu lebih terasah Bu. Terima kasih Bu Cici. Bagus sekali Bu Mu'alifah. Mudah-mudahan dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Mu'alifah dengan belajar dan belajar lagi, salah satunya dengan melihat contoh video coaching, kemudian mungkin bisa meningkatkan jam terbang untuk coaching ya Bu ya, iya, dan nanti lebih terbiasa saat melakukan coaching. Dan di akhir mudah-mudahan nanti apa yang Bu Mu'alifah harapkan untuk bisa naik kriterianya dari poin kedua bisa menuju poin keempat bisa segera terlaksana. Dan harapan kita masing-masing mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini dalam kegiatan supervisi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Mu'alifah. Terima kasih banyak Bu Cici, sudah banyak memberikan masukan dan dampingan kepada saya. Semoga sehat selalu Bu Cici ya. Amin. Sama-sama Bu Mu'alifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.